Hello beloved people, kembali bersama saya Henny Kristianus dalam Inspirasi Live a Better Life. Terima kasih buat teman-teman yang sudah follow akun YouTube saya Henny Kristianus. Terima kasih buat 10.000 subscriber di YouTube saya Henny Kristianus. Terima kasih buat dukungannya. Saya berdoa supaya kalian semua selalu diberkati dengan apa yang saya sampaikan lewat YouTube. Untuk kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lewat YouTube komen maupun juga di email-email yang masuk di akun YouTube. Here we go. Saya akan menjawab tentang pertanyaan apakah pacaran sama orang Kristen yang sudah melayani itu jaminan pasti baik. Saya mau bilang enggak jaminan. Banyak orang bilang cari pacar yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Sekarang apa sih definisi takut Tuhan? Takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, adalah orang yang menjauhi kejahatan. Jadi dia nggak berbuat jahat sama sesamanya. Orang yang takut Tuhan itu bukan orang yang melayani di gereja, aktif dalam pelayanan mimbar, tapi orang-orang yang hidupnya baik, tidak berbuat jahat sama orang lain, tidak menipu, tidak menindas, tidak merampas, tidak mengambil apa yang bukan haknya, dan tidak memanfaatkan temannya sendiri. Nah, itu teman-teman yang kita harus perhatikan, bahwa pacar yang takut Tuhan adalah mereka yang tidak berbuat jahat sama orang lain. Kemudian cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu udah pasti satu tandanya, dia mengasihi sesama. Karena firman Tuhan bilang dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21, mustahil kita bilang kita mengasihi Tuhan yang nggak bisa kita lihat kalau kita nggak mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita memilih pasangan, lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya, nomor satu. Yang kedua, memperlakukan orang-orang di rumahnya, memperlakukan orang-orang yang lebih lemah dari dia. Terus yang paling top nih, memperlakukan orang yang menyakiti dia. Karena kasih itu baru teruji kalau orang disakiti. Kalau baik sama orang yang baik sama dia tuh biasa, semua orang bisa. Tapi tetap baik meskipun orang jahat sama dia nggak bales. Nah, itu orang benar-benar baik. Jadi saya sekali lagi bilang, pacaran sama hamba Tuhan sekalipun, pacaran sama pengerja gereja, nggak menjamin mereka lebih benar dari siapapun. Tapi fokuslah kepada karakter, takut akan Tuhan, tidak berbuat jahat kepada sesama, mengasihi Tuhan, yaitu dia mengasihi semua orang di sekitarnya. Next one. Pertanyaan berikutnya adalah menjawab tentang pertanyaan bagaimana mengatasi pacar yang bosenan dan kitanya yang bosenan. Lucu banget, banyak orang suka bosen sama pacarnya. Apa karena terlalu sering ketemu, terlalu sering barengan, dan gak ada berantemnya kali ya? Saking cocoknya jadi pacaran kayak flat. Kalau saya sama Jojo gak pernah bosen tuh. Waktu pacaran 9 tahun, kita gak bosen sama sekali. Bahkan udah nikah pun dari 2003 ke 2019, 16 tahun, hampir 17 tahun ya. Jadi kita udah bareng tuh hampir 26 tahun. Nggak pernah bosen sama Jojo. Karena kami berdua tuh pro dan kontra. Saling berbeda. Saking berbedanya, selalu aja ada hal-hal yang kita clash gitu loh. Tapi puji Tuhannya selalu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Karena cinta kita lebih besar dari perbedaan kita. Kira-kira gitu deh. Nah, kalau sampai bosenan, berarti mungkin gak bener-bener cinta kali ya. Karena kalau cinta banget, gak mungkin bosen. Saya nih sekarang lagi tinggal Jojo nih, ke kayak mana. Kangen gak ya? Lumayan. Oke, tentang dating, ada gak di Alkitab ya? Tentang pacaran. Saya mau bilang adanya tunangan. Ingat, Ribka merupakan tunangan Ishak. Jadi di Alkitab dibahas tentang fase tunangan. Pacaran nggak ada, tapi yang ada tunangan. Nah, penting banget ada masa tunangan yang membuat kita bisa saling belajar karakter masing-masing, sifat masing-masing, bisa saling memahami personality masing-masing, karena kita datang dari background yang berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, tumbuh di lingkungan yang berbeda, sudut pandang udah pasti beda. Bahkan sudah diproses dalam proses hubungan dating pun, masuk ke pernikahan masih banyak penyesuaian. Saya udah sama Jojo tuh 26 tahun ya, udah mau 26 tahun, tetap saja ada hal-hal yang saya masih terus belajar tentang Jojo, dan Jojo masih terus belajar tentang saya. Tapi yang paling penting tuh gini, bagaimana kita memanfaatkan masa dating
itu bukan buat saling menghancurkan, tapi untuk saling membangun. Pakai waktu yang ada untuk saling memahami. Karena yang tersulit di dalam hubungan adalah saling menerima, mengerti, memahami, dan cukup dewasa untuk terus menghargai. Apapun kelemahan pasangan kita yang akhirnya kita temukan dalam pernikahan, kita bisa terus berdoa buat dia dan mendukung dia dalam suka maupun duka. Next one. Kalian sambil belajar ya? Ya, jomblo-jomblo. Cara cari jodoh yang cepat. Lucu deh, kemarin ada yang nanya gitu di Instagram. Kak, gimana caranya cari jodoh yang cepat? Karena umurnya udah 30. Gimana ya cari jodoh yang cepat ya? Bergaul seluas-luasnya. Perbaiki penampilan. Add value. Tingkatkan nilaimu. Lebih cakep lah berdandan. Lebih gaya lah berpakaian. Tingkatkan prestasi, pertajam potensi. Fokus kembangkan diri, bukan kembangkan badan. Juga gini, banyak yang saya lihat jomblo kelamaan tuh karena memang milih banget sih ya. Standarnya ketinggian gitu loh. Kita juga harus lihat apakah pertimbangan kita untuk calon pasangan hidup itu esensi atau enggak. Yang esensi itu karakter, apakah dia punya kerjaan atau enggak, kemudian bagaimana cara dia treat orang, iman, itu esensi. Yang enggak esensi itu misalnya tinggi, pendek, gendut, kurus, pesek, mancung, hitam, putih, sukunya apa, itu enggak esensi banget. Kalau jomblo kelamaan karena emang gak ada yang naksir, mungkin kamu kurang bergaul. Baca buku mulu sih, ngopi sendirian mulu. Kalau me time, maunya sendirian. Anak muda zaman sekarang lebih eksklusif. Eksklusif apa inklusif ya? Eksklusif. Maunya main HP, lebih ke sosial media. Padahal sebenarnya kalau sosial media jaringannya jadi lebih luas ya. Tapi lucu-lucu juga sih. Yang pengen cari jodoh tuh posting-posting dada-dada, paha-paha. Padahal ngelihat yang komen aja saya udah geli gitu. Yang komen itu ngomongnya kurang ajar dan wow seksi, malah seneng. Harusnya kita tampilin tuh isi otak kita, pemikiran, prestasi. Itu kan lebih cakep ya. Jadi ada dua orang yang nanya, gimana caranya kita mengetahui bahwa pacar kita itu pilihan Tuhan? Gimana caranya minta tanda atau peneguhan terhadap seorang yang lagi dekat kalau itu adalah jodoh dari Tuhan? Apakah tanda itu harus spektakuler biar kita yakin kalau dia itu beneran jodoh? Oke. Saya dapat Jojo tuh jodoh dari Tuhan. Dari mana saya tahu? Satu hari waktu SMA, saya sama Jojo udah deket tuh. Nah saya doa gitu, Tuhan, Jojo nih jodoh dari Tuhan bukan? Terus Tuhan jawab, iya. Tuhan bilang, Jojo ini pasangan hidup kamu, tapi kamu tidak boleh pacaran dulu. Tuhan pesan gitu. Terus kami bandelnya pacaran. Akhirnya sempat ribut dan akhirnya Jojo pindah ke Australia dan saya juga nggak lama kemudian saya juga memang disekolahkan orang tua di Australia. Emang dasar jodoh nggak kemana-mana, ketemu lagi. Dan di Australia kita jalan dan saya sempet setelah pacaran sama Jojo tuh 8 tahun ya. Sempet ragu gitu sama Jojo. Karena ada beberapa pilihan lain sebenarnya. Tapi waktu saya doa lagi, Tuhan ngomong gini. Kalau kamu nikah sama si A, kamu bahagia karena dia kaya. Tapi kalau kamu nikah sama Jojo, kamu menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Saya ingat banget tuh Tuhan ngomong gitu. Sekali lagi kalau mau tahu jodoh pacar kita itu jodoh dari Tuhan atau bukan, ya minta peneguhan dari Tuhan. Nah masalahnya banyak dari kita pasti bingung gimana caranya dengerin Tuhan ngomong. Nah saya mau bilang bahwa Tuhan bisa ngomong, masalahnya kita nggak intim sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, kita tuh bisa dengar Tuhan. Nah kembali lagi bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan bisa ngomong kok. Kita aja yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bawel begini, apalagi Tuhan bisa ngomong. Oke, katakanlah kalian gak bisa denger. Jodoh dari Tuhan udah pasti gini, seiman. Kedua, orang tua setuju.
Ketiga, kalian saling melengkapi. Melengkapi bukan bicara kalian sama, justru kalian berbeda. Tapi disitulah kekuranganmu ditutupi sampai kelebihan dia. Dan kalau itu jodoh dari Tuhan, kalian setia dan benar-benar saling cinta gitu, saling mengasihi. Duh, saya tuh sama Jojo kalau diingat-ingat waktu pacarannya berantem terus, tau nggak? Banyak deh yang nggak cocok. Buat saya tuh Jojo pacar yang jahat gitu, nggak ada romantisnya. Dia main sama teman-temannya, cuekin saya gitu. Tapi kasih saya buat Jojo itu jauh melebihi dari semua rasa nggak suka saya sama dia. Sampai saya tuh pernah nulis gini, he is the man that I love, but he is the man that I hate. Kurang lebih gitu. Nah, kalau untuk pasti jodoh dari Tuhan atau bukan, harus nunggu sampai nikah kali ya. Nggak ada seorang pun yang bisa kasih tahu kamu itu jodoh dari Tuhan atau bukan. Yang pasti harus seiman, restu orang tua, saling melengkapi dan saling membangun hidup kalian satu sama lain, bukannya saling menghancurkan. Next one. Gimana kalau kita punya pacar yang dari keluarga broken home atau kitanya juga dari keluarga broken home? Biasanya anak dari keluarga yang broken home udah pasti kurang kasih sayang. Dan biasanya bandel, manja, posesif, cengeng, depres, macem-macem deh. Tapi saya mau bilang gini, anak yang dari keluarga broken home bukanlah merupakan alasan untuk kamu menghancurkan masa mudamu. Hidup kita ini pilihan kita, tindakan kita yang menentukan masa depan kita gitu loh. Apa yang kita bangun hari ini menentukan masa depan kita. Jangan karena alasan keluarga kita bercerai, kita dari keluarga broken home, terus kita merusak diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Jangan salahin siapa-siapa. Jangan punya victim mindset yang selalu nyalahin orang tua, tinggalin saya, orang tua saya nggak perhatian sama saya, orang tua saya kurang waktu. Saya mau bilang gini, masa depanmu ada di tangan Tuhan dan di keputusanmu sendiri. Jangan salahin orang tuamu, jangan salahin siapapun. Jangan cengeng. Kamu yang memutuskan hidup kamu mau kemana. Kalau kamu punya pacar dan kamu tidak sembuh, kamu akan merusak anak orang lain. Nah, sebagai orang Kristen, kalau kamu pacaran sama anak yang dari keluarga broken home, dengar, jangan sampai kamu yang dirusak sama dia, tapi kamu harus bisa mempengaruhi dia untuk bisa jadi sembuh, jadi baik, dengan mengasihi dia dan menjaga kekudusan. Ajar dia untuk hidup dalam kebenaran dan bawa dia untuk lebih dekat sama Tuhan. Saya bersyukur waktu saya ketemu Jojo justru yang membawa saya ke gereja, ikut youth, dan Jojo banyak doain saya, dan dia beda sama yang pacar-pacar saya sebelumnya ya, karena Jojo tuh dia takut Tuhan, dia rohani, dia tuh ngajakin saya dari satu gereja ke gereja yang lain, ikut ibadah satu ke ibadah yang lain. Kita tuh pacarannya banyak kan di KKR, ya ampun. Tapi akhirnya saya yang lebih ngerusak Jojo, ngajak dia nonton gitu ya. Enggak sih, itu nggak ngerusak ya, itu namanya menolong anak Tuhan supaya nggak kampungan. Jadi Jojo tuh kayak ibarat orang Kristen tuh ngawang-ngawang gitu loh, terbang-terbang gitu ya. Tapi kerjanya doa melulu, baca firman, pelajaran matematika, dia ngeluarin Alkitab di kolong meja. Nah, saya tuh Tuhan hadirkan dalam hidup Jojo untuk balancing dia, untuk menginjak bumi, kurang lebih gitu. Gimana caranya mengkonfirmasi bahwa seseorang itu layak untuk kita doakan dan mempertahankan sebagai pasangan hidup? Oke. Saya yakin gini, sebuah hubungan yang dari Tuhan itu pasti sudah diawali dengan kamu jatuh cinta sama dia dan dia jatuh cinta sama kamu. Lucu banget, saya ketemu sama anak muda yang bilang sama saya, dia yakin pria itu pasangan hidupnya. Tapi masalahnya, pria itu nggak naksir sama dia. Tapi dia ngotot, dia yakin dari Tuhan. Tahu nggak, sebelum saya pacaran sama Jojo, ada 2 pria yang juga mengakui mereka telah berdoa dan yakin bahwa saya jodoh dari Tuhan. Itu lebay, makanya saya paling males sama anak muda yang suka bawa-bawa nama Tuhan, padahal nggak bener gitu. Nah, bagaimana kita yakin bahwa orang itu layak didoakan? Ya pasti diawali dengan kalian akrab, berteman baik, udah saling mengenal, karakter masing-masing udah tahu, kalian udah berteman sekian lama, lalu timbul rasa suka. Nah, begitu timbul rasa suka, ajaklah masing-masing, yuk kita doa yuk, apakah kita jodoh dari Tuhan atau enggak, gitu. Kalau
Sesimpel itu. Kalau nggak sama-sama suka, apa yang mau didoain? Kalau orang nggak suka sama kita, kita doain dia, artinya kita sedang memperalat Tuhan untuk guna-gunain dia cinta sama kita gitu kan. Betul. Nah, terus layak atau enggak orang itu jadi pasangan, juga dilihat gini, kamu harus buka mata lebar-lebar. Kita nikah itu bukan cuma makan cinta, karakter itu yang utama. Saya mau bilang lagi karakter. Aduh, minta ampun, nikah sama orang yang sifatnya jelek banget, bisa sengsara. Saya mau bilang gini, kalau menikah untuk sengsara, mendingan jomblo aja. Serius deh. Terus yang kedua, kamu nikah itu tujuannya apa? Kalau misalnya laki-laki tidak bekerja, jangan diajak nikah. Jangan pacaran sama pria yang pengangguran. Zaman sekarang banyak banget cowok yang cari cewek yang udah kerja, punya penghasilan, bahkan lebih kaya. Dianya malah hidup ngandelin pacarnya. Saya mau bilang malu-maluin banget kalau sampai cowok itu nggak punya kerja. Karena seorang pria akan jadi bapak. Bapak itu dalam bahasa aslinya, aba itu artinya sumber. Kalau nggak jadi sumber, malah jadi benalu dalam hubungan rumah tangga, itu sangat malu-maluin banget. Saya paling sebel sama dua tipe laki-laki. Yang satu, berani mukul perempuan. Yang kedua, pengangguran. Mentalnya ngutang, payah. Karakter penting, seiman penting, punya kerjaan, punya ladang. Waktu kita pacaran sama orang, misalnya kerjaannya, gajinya lebih rendah dari kamu. Saya mau bilang gini, jangan mandang rendah. Fokus ke lihat niat dia dalam bekerja. Dia rajin nggak? Dia punya mimpi besar nggak? Kemudian dia jujur nggak? Dia tekun nggak? Mau bayar harga nggak? Dia takut Tuhan nggak? Karena kalau dia punya nilai-nilai yang baik dan dia takut sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, punya iman, saya percaya dari dompet tipis bisa jadi dompet tebal. Doamu akan menolong dia. Dulu Jojo boro-boro punya tabungan. Waktu mau nikah sama saya malah punya utang. Saya batalin pernikahan kami satu kali, dia harus lunasi hutangnya dulu. Dan akhirnya hari ini, wow, Jojo menghidupi keluarga. Jangan sampai menikah dengan laki-laki yang kamu nggak bisa kagumi. Kenapa? Karena dalam pernikahan kalau perempuan nggak bisa respect sama pasangannya, rumah tangga itu nggak akan bahagia gitu. Apalagi kalau perempuan lebih dominan daripada suaminya hanya karena berasa dia lebih kaya, dia lebih punya uang. Makanya power harus tetap di laki-laki. Makanya laki-laki harus punya uang. Nggak boleh ngandelin yang perempuan. Itu tadi, soal karakter, soal iman, soal ladang. Dan yang paling penting ya itu, sama-sama saling suka. Aneh banget kalau kita ngedoain orang yang dia aja nggak suka sama kita. Mungkin belum ya. Tapi paling nggak harus sama-sama suka baru diajak doa. Kurang lebih begitu. Oke, beloved people, that's it for the day. Terima kasih buat semua pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya jawab di sesi berikutnya. Kalian bisa komen di bawah ini dan saksikan tayangan YouTube saya yang berikutnya tentang Desperado Jomblo. Ditunggu ya. Have a blessed one. Live a better life.